Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 200605111000079. Dan pada video ini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak, di mana di sini terdapat beberapa ketentuan. Pertama, kita masuk ke soalnya dulu. Di sini terdapat beberapa ketentuan. Saya di sini disuruh untuk mempresentasikan tugas proyek saya yang sebelumnya dengan ketentuan pengumpulan file seperti berikut ini, yakni ketentuan dipresentasikan sendiri mandiri, kemudian direcord lalu diupload ke YouTube masing-masing. Di sini terdapat ketentuan, yakni yang pertama ada pendahuluan, ada rancangan sistem dengan pendekatan DFD. Terus yang terakhir adalah wajib menggunakan citasi pustaka dengan menggunakan Mendeley tata caranya seperti berikut. Di sini semuanya sudah saya lakukan. Sekarang saya akan melakukan presentasinya. Kita masuk aja ke Word-nya. Nah, proyek saya yang saya kembangkan adalah sistem informasi kekerasan dalam rumah tangga berbasis web menggunakan metode Habibah. Yang pertama adalah pendahuluan. Di sini yang pertama adalah latar belakangnya. Berumah tangga merupakan suatu hal yang menyenangkan bagi beberapa orang, dikarenakan ketika sudah berumah tangga, tanggung jawab dalam berkeluarga, keuangan, dan lain sebagainya bisa diatasi bersama, namun tidak dengan beberapa rumah tangga. Yang mana beberapa rumah tangga terdapat kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT. Hal tersebut mengakibatkan banyak seseorang, baik wanita, pria ataupun anak-anak, yang mentalnya hancur dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam beberapa data dari kompas.com yang merupakan sebuah web yang menyajikan informasi dan berita terkini, dapat diketahui bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2004 hingga 2021 wanita mendapatkan kekerasan yang lebih besar daripada pria. Komnas Perempuan mencatat bahwasannya selama 17 tahun terakhir ini, yakni pada tahun 2004 hingga 2021 atau awal 2022 sekarang, terdapat 500.000 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau biasa juga disebut dengan KDRT. Kasus tersebut dikatakan bahwasannya kekerasan tersebut meliputi kekerasan terhadap istri dan juga kekerasan terhadap anak, yang mana dari data yang diberikan oleh Kompas TV sebut kita dapat menyimpulkan bahwasannya KDRT sering terjadi pada istri dan anak, yang tentunya berita tersebut dapat kita temukan baik online ataupun offline, bahwasannya kebanyakan korban KDRT adalah istri dan juga anak. Terus selanjutnya adalah rumusan masalah. Selain daripada istri dan juga anak, kasus lain yang tidak banyak ditemukan adalah kekerasan terhadap asisten rumah tangga atau yang memiliki kemiripan dengan kasus pekerja dalam rumah tangga. Tidak sedikit kasus tersebut terjadi di Indonesia. Selain itu, tidak sedikit juga kasus kekerasan terhadap pacar, walaupun masih pacar bisa jadi terdapat kekerasan. Terdapat juga kekerasan terhadap mantan pacar ataupun yang lain sebagainya yang berhubungan dengan keluarga. Dan dari kasus-kasus tersebut, data dari Kompas mengatakan bahwasannya selama 5 tahun terakhir kasus kekerasan berkisaran 10.000. Dari banyaknya kasus tersebut, kita juga harus melihat dari dua sisi, yang mana kita harus melihat mengapa hal tersebut bisa sampai terjadi. Oleh karena itu, kita juga harus mengetahui alasan dari kedua belah pihak, terutama dari korban, kenapa dapat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka korban akan terjadi trauma dan mentalnya hancur, ingin bunuh diri dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat memberikan rehabilitasi terhadap korban. Oke, solusinya adalah jadi penanganan yang saya angkat adalah sistem informasi kekerasan dalam rumah tangga berbasis web atau aplikasi. Mengapa demikian? Dikarenakan tidak sedikit kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga membuat korban tidak berani memberikan informasi kekerasan tersebut kepada polisi dan lain sebagainya. Alhasil korban tidak akan mendapatkan penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dikarenakan polisi atau pihak berwajib lainnya tidak mengetahui kasus tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga tentunya tidak bisa dikatakan hanya sebatas gender pada wanita. Faktanya, dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga juga bisa terjadi pada pria dan juga wanita ataupun yang lain sebagainya, atau dapat juga terjadi pada anak, asisten rumah tangga lain sebagainya, atau dapat juga terjadi pada orang luar dari masa lalu, misalnya mantan, pacar, dan lain sebagainya. Jadi web yang nantinya saya buat akan memecahkan masalah kekerasan rumah tangga baik pada siapapun itu. Pada aplikasi ini atau aplikasi web ini, saya akan membuat korban nyaman lain sedang bercerita kepada seseorang, dikarenakan umumnya pada kekerasan dalam rumah tangga juga sering terjadi. Korban juga tidak nyaman apabila polisi langsung mendatangi keluarga tersebut. Korban sendiri juga takut biasanya. Maka pada aplikasi ini kita akan memantau kekerasan apa saja yang terjadi pada korban menggunakan curhatan atau diberikan oleh korban. Setelah merasa benar-benar membutuhkan bantuan, baru kita arahkan pihak yang berwenang untuk menghampiri korban dan memberikan pertolongan atau perlindungan. Saya ingin membuat aplikasi ini juga dikarenakan banyaknya korban yang kesulitan untuk mengadu kepada pihak yang berwenang tentang kekerasan yang terjadi pada
rumah tangga mereka, dan juga aplikasi ini akan bisa berjalan apabila tidak aplikasi ini juga tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada bantuan dari pihak-pihak lain, terutama menteri dan aparat pemerintahan, supaya nantinya setelah pelaku tertangkap diharapkan terdapat perpanjangan hukuman penjara. Oke. Untuk metodenya, apa metode yang saya buat? Metode yang saya gunakan? Metode yang saya gunakan dalam pembuatan dan juga pengembangan pada sistem ini adalah metode Agile, yang mana saya memilih metode tersebut dikarenakan metode tersebut lebih fleksibel dibandingkan dengan metode sebelumnya, yakni adalah metode waterfall, yang mana pada metode ini dirancang untuk menghasilkan sistem yang lebih cepat dan efisien, tentunya sesuai dengan pengembangan sistem yang saya lakukan, yakni sistem untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga berbasis web. Jadi sistem ini juga harus cepat. Dan dari beberapa sumber terdapat juga beberapa kelebihan dari metode Agile yang juga sesuai dengan judul dari pengembangan perangkat lunak yang saya kembangi, yakni adalah dapat meningkatkan produktivitas tim, meningkatkan kualitas perangkat lunak, meningkatkan kepuasan klien, dan menghemat biaya yang dibutuhkan. Dalam metode Agile sendiri terdapat 6 langkah yang akan disesuaikan dengan sistem yang akan saya kembangkan, yakni diantaranya adalah perencanaan. Untuk perencanaannya sesuai dengan latar belakang dan juga solusi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya rencana dari sistem ini akan menggunakan web dan juga database yang cukup besar, sekaligus fokusnya adalah untuk korban kekerasan baik wanita, pria maupun anak. Implementasinya adalah dalam pelaksanaannya tentunya akan banyak sekali desain UI atau UX, web, coding, dan kerja sama dengan beberapa organisasi yang ada di Indonesia, yang mana nantinya fokus utama dalam implementasi tentunya terletak pada database, dikarenakan sistem ini akan memiliki database yang cukup besar untuk menghandle banyaknya korban yang terkena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya ketiga adalah tes perangkat lunak. Tes perangkat lunak akan dilakukan beberapa kali, terutama tes pada database. Nantinya juga akan diberikan keamanan pada database supaya database tidak dapat dibobol dan data dari korban akan terlindungi dengan aman. Seperti ibaratnya database injection. Kita akan berusaha melindungi dari hal-hal seperti itu, database injection itu. Selanjutnya yang keempat adalah dokumentasi. Setelah data dari korban sudah didapatkan dan dilakukan investigasi dan lain sebagainya, maka data tersebut nantinya akan disimpan dalam sebuah server dan akan dihapus setiap beberapa tahun apabila server tersebut penuh. Yang kelima adalah deployment. Web ini nantinya akan diuji dengan seorang yang memiliki keahlian dalam kasus tersebut, dan apabila sudah terbukti aman, maka akan diberikan tanda atau logo dari seperti Badan Keamanan Indonesia dan lain sebagainya, agar nantinya orang tahu bahwa sana data dimasukkan ke dalam web ini akan terjamin aman dan dapat memberikan pertolongan kepada korban kekerasan tersebut. Selanjutnya terakhir adalah pemeliharaan perangkat lunak. Tentunya akan terdapat pemeliharaan pada web ini. Pemeliharaan maksimal dilakukan setiap setengah tahun dan bisa kurang. Pemeliharaan akan dilakukan berupa update sesuai dengan perkembangan dan juga kasus-kasus yang ada. Tentunya akan dilakukan pengecekan juga agar kita dapat mengetahui keamanan sistem tetap terjaga atau tidak. Oke, selanjutnya adalah rancangan sistem DFD-nya dengan berdasarkan DFD. Di sini terdapat 2 level, yakni adalah level 0 dan level 1. Untuk DFD-nya ada seperti ini. Open diagram. Oke. Akan saya jelaskan lewat Word saja. Oke, sistem informasi kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah korban. Korban akan disuruh untuk input data, dan apabila data korban valid, maka korban akan mendapatkan hak akses perlindungan sebagai korban. Sama halnya dengan DP3 atau polisi. Ini ada 2 pihak ya, ada korban dan DP3 atau polisi. DP3 atau polisi dijadikan satu karena emang tugas mereka sama nantinya. DP3 dan polisi nantinya juga akan melakukan input data sebagai DP3 atau polisi atau panitianya atau pengurusnya. Terus mereka akan mendapatkan hak akses sebagai DP3A atau polisi. Selanjutnya adalah korban bisa melaporkan 2 hal, bisa melaporkan kasus kekerasan atau kasus pemerasan, atau melakukan 2 pilihan. Nantinya setelah korban melaporkan kasus kekerasan atau kasus pemerasan, maka nanti laporan kekerasan atau laporan pemerasan akan diberikan kepada DP3 atau polisi. Sekarang untuk level satunya. Korban melakukan pendaftaran dengan mengisi data korban, dan di mana nantinya data korban ini akan dimasukkan ke dalam database.
tentunya ini tidak akan melakukan aksi. Polisi tidak akan langsung melakukan aksi kecuali korban memang langsung mendesak untuk memberikan aksi. Setelah itu korban akan mendapatkan data akses sebagai korban, hak aksesnya mereka sebagai korban. Terus korban atau pelaku kekerasan ini korban kekerasan ini bisa mendaftarkan data pemerasan atau data kekerasan, atau mungkin nantinya bisa ditambah lagi. Tapi untuk sementara data pemerasan dan data kekerasan, karena kedua ini sudah meliputi kekerasan yang kebanyakan sekarang dilakukan. Nantinya korban akan melapor kasus kekerasan, terus laporan tersebut akan, apabila data kekerasan valid, maka data kekerasan akan dimasukkan dalam database. Sama halnya dengan lapor kasus pemerasan, apabila data pemerasan valid maka akan dimasukkan ke database data pemerasan. Terus lapor kasus kekerasan itu akan diberikan di report investigasi, dan DP3 atau polisi akan melakukan validasi, melakukan investigasi. Karena walaupun investigasi juga harus ada persetujuan dari korban tersebut, karena nggak semua korban nyaman dengan investigasi secara dadakan yang dilakukan oleh pihak polisi. Sama halnya dengan pemerasan, nantinya juga report investigasinya ke DP3 atau polisi, terus akan melakukan validasi, melakukan investigasi. Kalau emang korban setuju, langsung dilakukan investigasi dan diberikan perlindungan. Terus yang terakhir untuk daftar pustakanya, ini sesuai dengan Mendeley yang sudah ditambahkan. Ada totalnya ada 6, dan sudah saya urutkan dan saya tambahkannya dengan cara insert LibreCoffee dan insert session. Oke, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.